Baik. Nah, kemudian saya ingin membawa Bapak Ibu Saudara sekalian ke cekungan Batu Rahong. Di sini saya melihat ada sesuatu hal yang menarik sekali dengan Batu Rahong. Mungkin mungkin bukan di Sadahurip sendiri sebenarnya kuncinya. Mungkin kuncinya ada di sini, ada di Batu Rahong. Apa yang terjadi dengan Batu Rahong? Baik. Ini adalah Batu Rahong, gambar Batu Rahong. Ini adalah satu cekungan. Ini gunung yang satu kompleks dengan Gunung Talaga Bodas. Dari Gunung Talaga Bodas itu ada punggungan-punggungan. Jadi ada punggungan-punggungan yang keluar secara radial dari Gunung Talaga Bodas. Ya. Jadi ke arah utara dari Batu Rahong itu masih banyak punggungan-punggungan radial. Tapi ada sesuatu yang terjadi dengan Batu Rahong ini. Ya. Batu Rahong ini, yang cekungan ini, dan ini adalah suatu punggungan yang sama-sama sebenarnya keluar dari Talaga Bodas dan paling dekat dengan Sadahurip di sini. Ini, ya. Kita lihat di sini, ini adalah tadi komplek dari Talaga Bodas. Ini ada beberapa punggungan, punggungan yang keluar ke arah barat dari Talaga Bodas. Ini masih utuh, punggungan ini masih utuh. Artinya apa? Kita masih punya suatu punggungan yang ke arah sayap, punya sayap kiri dan sayap kanan, atau di sini punya sayap utara dan sayap selatan. Ya. Tetapi kalau kita lihat di Batu Rahong, ya, di Batu Rahong itu hanya setengahnya. Kalau kita perhatikan dengan detail, pada saat kita mendaki Sadahurip, di lereng itu mulai kelihatan, apalagi di puncaknya. Ya. Ada suatu seperti di sini, ya, contohnya. Jadi ini sebenarnya juga bagian punggungan dari Batu Rahong, ya. Tetapi hilang bagian kirinya. Ya. Kalau kita bandingkan dengan bagian punggungan yang lain ke arah utara, itu masih lengkap. Kita punya sayap utara, punya sayap selatannya. Tetapi Batu Rahong hilang sayap utaranya. Sayap utaranya tidak ada di sini. Ya. Jadi dia benar-benar seolah-olah dipotong di tengah. Pernah ditafsirkan bahwa Batu Rahong, tebingnya ini adalah semacam bidang sesar. Mungkin sesar normal, ambles. Tetapi harus kita ingat, ini adalah lava. Lava yang menunjukkan suatu model-model, memang tidak sempurna kekar meniang, kolomnar jointing, tidak sempurna seperti itu, seperti di Gunung Padang. Tetapi ini menunjukkan ada struktur pendinginan yang secara cepat terjadi pada saat punggungan-punggungan ini keluar dari Gunung Talaga Bodas. Jadi ini sebenarnya bukan bidang sesar, tetapi ini adalah bagian dari kekar-kekar yang meniang, tidak sempurna memang meniangnya, secara vertikal. Jadi ini terjadi pada saat terjadinya lava ini mengalir ke sini. Jadi ini bukan struktur kanatektonik, bukan struktur deformasi. Ya, tetapi kok bisa, jadi kalau kita tafsirkan ini bidang sesar, ini mestinya sesar Batu Rahong. Terus bagian yang hilangnya ini, jelas itu adalah ambles ke bawah. Tetapi menurut kami, ini adalah suatu tebing yang hasil pendinginan, mengerut dengan cepat. Nah, tapi hilang bagian ini hilang kemana? Gitu ya. Nah, terus kalau kita bandingkan, lembah-lembah ini, lembah-lembah yang dari sebelah utaranya, ada sekarang membentuk perbukitan bergelombang, ada lembah puncak, dia di sini sempit. Tapi di area punggungan Batu Rahong, ini areanya sangat terbuka lebar, kalau kita bandingkan. Sehingga saya di sini menyebutnya sebagai cekungan Batu Rahong. Ya. Kalau ini sesar pun, harus di kontur yang menunjukkan suatu kelurusan. Nah ini konturnya. Ya. Ini kontur, ini ada Gunung Sadahurip, ini merupakan tebing Batu Rahong. Tetapi tebing Batu Rahong ini kalau kita ikuti konturnya, dia mengikuti suatu, tidak menunjukkan sama sekali kelurusan. Jadi kami makin meragukan bahwa di sini ada suatu patahan normal di sini. Tidak ada patahan normal di sini. Kalau menurut garis-garis konturnya hanya mengikuti suatu topografi yang radial. Ya. Kalau ada sesar, dia harus lurus, membentuk suatu kelurusan. Nah, kemudian kalau kita modelkan dengan 3D-nya juga, kita lihat hal yang sama di sini. Ya, konturing di sini itu tidak melurus, tapi mengikuti hal-hal yang lain. Dengan demikian apa? Kalau kita kembalikan ke sini, yang jelas faktanya adalah, tadi semua interpretasi ya, yang jelas faktanya, sayap utara punggungan Batu Rahong hilang. Kemudian kita melihat lembahnya begitu lebar, ya, sehingga saya sebut di sini cekungan Batu Rahong. Dan cekungan cukup dalam, ya, cekungan cukup dalam, lebih dalam dari cekungan-cekungan yang lain. Kalau saya tafsirkan, kalau buat saya pribadi, ini semacam daerah bongkaran, daerah yang sengaja dibongkar, daerah yang sengaja dihilangkan. Ya, jadi ada suatu masa batuan yang hilang di sini secara artifisial, bukan secara natural. Jadi ada semacam batu-batu yang digali. Nah pertanyaannya batunya dibawa kemana? Itu yang saya tidak akan jawab. Ya, karena kami hanya mencari fakta di sini. Nanti harus ada penelitian-penelitian selanjutnya. Baik,
Kemudian kita lihat dari pelajaran dari Gunung Padang, tadi sudah banyak dibahas oleh Pak Lutfi, Pak Andang, Pak Danilma, saya tidak akan mengulangi. Tapi saya di sini hanya ingin menampilkan bahwa beberapa bentukan gunung atau mungkin juga gumuk piroklastika itu tidak sering sekali dipakai untuk menjadi area untuk pusat-pusat penyembahan. Ya. Geotrek juga pernah ke sana, ke Gunung Padang, dan kami juga mengukur semua orientasi teras-terasnya, dan itu benar-benar semuanya diarahkan ke arah gunung gede di sini. Dan saya juga yakin dengan temuannya Pak Coki bahwa itu memang dibikin musik. Dan saya membayangkan bahwa sambil menyembah gunung gede mereka melakukan musik megalitik saat itu. Ya. Dan itu biasa dilakukan untuk mengorientasi karena gunung dalam kosmologi Jawa dia adalah pengambil dan pemberi, pengambil nyawa karena dia menyebabkan bencana, juga dia pemberi kesuburan dan lain-lain. Jadi pada masyarakat megalitik itu akan dihormati. Baik. Nah, kemudian bab yang terakhir, kenapa saya menyebutkan kompleksitas Sadahurip? Di sini saya ingin menunjukkan apa-apa saja yang menjadi fakta. Yang jelas fakta Sadahurip adalah mungkin bukit ya, bukan gunung, karena tingginya hanya 1463 meter di atas permukaan laut. Dan dia memang terjadi di kaki sampai lereng sebelah barat laut Gunung Api Telaga Bodas. Kemudian gunung Bukit Sadahurip berbentuk piramid di satu sisi ya, betul. Kemudian Sadahurip juga terletak dikelilingi gunung-gunung api, Sadakeling, Telaga Bodas, Galunggung, Karacak, Cikuray, Guntur, dan batuan yang tersebar di lerengnya adalah andesit sampai andesit basaltik. Dan secara regional Sadahurip terletak di jalur vulkanik Jawa Barat Selatan. Kemudian tidak ditemukan kawah sentral atau samping. Dan nomor 7, sayap utara punggungan Batu Rahong hilang dan terbentuk cekungan Batu Rahong. Fakta dari nomor 1 sampai nomor 7 ini sebenarnya akan menyulitkan kalau kita sekaligus menafsirkan Gunung Sadahurip sebagai gunung api, dan juga sekaligus menyulitkan bahwa Gunung Sadahurip adalah sebuah piramida. Nah, karena itu saya sebut kompleks di sini, tidak bisa langsung kita tafsirkan. Contohnya, nomor 3 misalnya ya, nomor 3 kemudian, atau nomor 5 misalnya, nomor 5, nomor 4, ya, itu bisa langsung menafsirkan memang itu adalah bagian dari gunung api, merupakan parasitikon dari Sadahurip, dari Telaga Bodas misalnya. Tapi dalam penafsiran kami, nomor 7 itu harus bisa dijawab. Karena sebenarnya cekungan Batu Rahong kalau menurut kami, penafsiran kami itu bukan natural, tapi artifisial. Semacam daerah bongkaran, itu batunya dibawa kemana. Ya. Kemudian hal-hal yang lain. Sebenarnya fakta-fakta ini adalah fakta. Ya, yang harus diinterpretasikan, kemudian juga harus dianalisis. Dan ini juga akan menyulitkan kalau kita dengan simpel menafsirkan bahwa Sadahurip adalah gunung api atau Sadahurip adalah piramida. Jadi tidak sesimpel itu. Nah, kemudian ini ada beberapa geolistrik, nanti mungkin Pak Dhani akan menafsirkan lebih jauh. Ini hanya menunjukkan sebenarnya kalau kita mau menafsirkan Sadahurip sebagai gunung api pun bisa dengan ini. Atau mungkin bisa ditafsirkan sebagai suatu bangunan yang dibikin artifisial pun bisa. Karena geolistrik di sini hanya menunjukkan suatu masif atau tidak masifnya suatu struktur di bawah gunung api. Ya. Di sini mungkin kita bisa melihat beberapa suatu tumpukan-tumpukan yang horizontal. Horizontal semacam ini mungkin kita bisa tafsirkan sebagai timbunan antara lava dan piroklastik, bisa seperti itu. Atau mungkin semacam suatu step, undak bangunan bisa juga seperti itu kita tafsirkan. Jadi masih terbuka kemungkinan untuk menafsirkan ini atau itu dari ini. Jadi menurut kami tidak sesimpel itu masalahnya, harus kita lakukan lebih banyak penelitian lagi. Baik, ini akhirnya adalah, jadi meskipun berlokasi di antara kompleks gunung api, Sadahurip tidak sesederhana untuk ditafsirkan sebagai gunung api. Tadi kita sudah lihat kenapa. Bangunan piramida dalam bentuk step piramid atau punden berundak merupakan tradisi prasejarah dan sejarah kebudayaan Indonesia. Ada beberapa contoh untuk itu. Dan hilangnya sayap utara punggungan Batu Rahong dan terbentuknya cekungan Batu Rahong mengesankan bahwa area ini adalah area penambangan atau bongkaran batu skala besar dalam masa yang jauh di prasejarah daerah ini. Kenapa terjadinya bukan sekarang? Karena kami juga mewawancarai penduduk dan tidak pernah ada sejarah penambangan di Batu Rahong. Ya, jadi kalaupun itu adalah daerah penambangan, mesti dalam skala besar, dan itu mestinya terjadi di masa yang lalu, masa yang jauh dalam sejarah di daerah tersebut, mungkin di zaman prasejarah. Dan data geolistrik terbuka untuk ditafsirkan baik sebagai gumuk piroklastika dengan tumpukan lava dan tuf, atau semacam step piramid dengan beberapa perundakan. Ya, geolistrik bisa menafsirkan itu, karena geolistrik tidak langsung menafsirkan ini atau itu, hanya menunjukkan struktur-struktur masif atau tidak masifnya dari suatu batuan di dalam
gunung itu, Gunung Sadahurip. Dan Gunung Sadahurip pun secara kosmologi agama purba Jawa itu terletak di sebuah pusat yang dikelilingi oleh gunung-gunung. Ya. Kalau kita naik ke atas dan di puncak, kita akan merasakan suatu beban psikologis yang sama. Ya. Dia begitu dikelilingi oleh gunung, dan kita tahu gunung itu adalah sesuatu yang disembah pada zaman dulu. Jadi Sadahurip itu di posisi sentral. Secara kosmologi dan secara arkeologi, banyak gunung-gunung yang dibangun diorientasikan ke semua gunung, dan Sadahurip dikelilingi oleh gunung-gunung tersebut. Baik, itu saja yang saya bisa sampaikan pada sore ini, dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara semua. Ya, kita beri aplaus ke Pak Awang. Hendak dibawa kemana batu-batu yang ada di sana pada masa purba? Apakah ada kaitan dengan sesuatu di dalam Gunung Sadahurip?